Jadi pada saat kita duduk itu adalah duduk bermeditasi misalnya ataupun melakukan aktivitas spiritual yang lainnya, itu adalah upaya kita untuk membangun hubungan yang intim ini dengan kesadaran Tuhan yang berada di dalam diri kita. Nggak ada urusannya sama orang lain. Nggak ada hubungannya dengan apa yang kita tampilkan di dunia. Itu sepenuhnya hubungan dengan diri kita di dalam. Dan pada saat kelenjar solar plexus ini berkembang dengan baik, kita akan lebih mudah untuk memanggil rasa cinta kasih ini. Dan itu butuh dilatih. Jadi untuk seperti yang sudah kita pelajari Titi 3, jadi karena kalian semua sudah ikut Titi 1, 2, 3, saya tidak bahas terlalu banyak lagi untuk pranayama. Jadi untuk ibu hamil nadi sodana tanpa penahanan nafas seperti yang barusan kita lakukan. Kemudian kalau mau dengan penahanan nafas, kalian bisa melakukan antar kumbaka. Jadi antar kumbaka itu menarik nafas setelah menahan nafas setelah menarik nafas. Jadi tarik, tahan, itu namanya antar kumbaka. Kemudian kalau mau itu juga bisa dikombinasikan dengan baya kumbaka. Baya kumbaka itu menahan nafas setelah hembusan nafas. Jadi misalnya tarik nafas, tahan, hembuskan nafas, tahan. Tarik nafas, tahan, hembuskan nafas, tahan. Sambil menarik sedikit perutnya masuk, kemudian tangan kita gunakan untuk menarik dan menekan. Jadi posisi ini kaki, paha itu akan menekan ke arah perut dan dada. Di sini kita akan melakukan penahanan nafas. Jadi menahan nafas setelah hembusan nafas, baya kumbaka. Pada saat meluruskan kita menarik nafas. Pada saat menarik nafas kontrol turunnya sehingga kita bisa mengaktifkan area perutnya. Kemudian hembuskan nafas ini tanpa jeda. Kembali ditahan di dada. Tekan sedikit, tahan nafasnya di sini. Selalu bersifat relatif, tidak kaku, yang disimbolkan dengan lambang dari yin yang itu sendiri, saling melengkapi. Jadi tidak mungkin ada kebaikan kalau nggak ada kejahatan. Nggak mungkin ada kebahagiaan kalau nggak ada kesedihan. Nggak mungkin kita mau bahagia terus kalau kita nggak mengalami kesedihan. Kita nggak tahu bahagia itu apa gitu. Jadi mungkin kita nggak mungkin bisa merasakan itu. Jadi pasti akan saling melengkapi. Tidak absolut, tidak pernah statis, dan selalu berubah. Seperti timbangan. Aku nggak tahu nih, mungkin kadek yang paling kecil di sini timbangannya taunya digital kali ya. Kalau Kalau saya kecil masih ingat ada timbangan yang seperti neraca. Jadi untuk menemukan keseimbangan dia akan selalu bergerak. Pada saat terlalu berat di satu sisi dia akan langsung jatuh, gitu. Dan untuk kondisi seimbang itu kebetulan nenek saya itu jual tembakau, jadi saya tahu persis. Jadi pada saat ditambah beberapa gram itu harus tambah lagi pemberatnya. Dan untuk seimbang itu nggak akan pernah si neraca itu berdiam seperti ini, nggak akan pernah. Dia akan slightly move, walaupun itu cuman lembut. Balance itu adalah selalu bergerak menemukan keseimbangan, nggak akan pernah diam. Dan apabila ada satu kondisi yang kita sudah diam terlalu lama, secara alam akan melakukan perubahan. Contohnya aja yang mungkin yang masih relevan adalah 2 tahun belakangan ini kita semua dipaksa untuk berdiam karena kondisi pandemi. Karena mungkin sebelum-sebelumnya, wah
kalau aku nggak tahu ya gimana ya, tapi kalau menurut aku sendiri dari traveling, contohnya dari traveling, terus kita ke diam, lalu mulai ke bergerak lagi. Dan uniknya adalah kita kan sudah mempelajari tentang PCM dan manusia itu adalah represent tentang alam. Begitu juga apa yang terjadi di global terjadi juga di kita. Jadi pada saat kita berada di satu kondisi, secara alami tubuh kita akan memberikan sinyal. Tetapi mungkin karena kan kita pinter banget ya, jadi kita tahu apa yang kita butuhkan atau apa yang kita pinginin, kita neglected apa yang tubuh kita sudah teriak-teriak gitu, dan akhirnya itu yang menyebabkan penyakit, ketidakseimbangan, imbalance. Dan dengan latihan yin yang menekankan sisi meditatif, sisi berdiam, dari diam itu kita diharapkan bisa lebih punya waktu untuk ke dalam, untuk mendengarkan apa yang sebenarnya badan kita butuh. Qi terhenti, aliran darah juga terhenti. Kalau misalnya aliran air di gotnya terhenti, dia kan diam kan, menggenang, lama-lama jadi busuk gitu kan. Nah, pada saat ini terjadi di dalam tubuh kita juga kita merasakan sakit pada saat Qi ini tidak bergerak. Jadi kok saya sakit ya di sini? Oh, kok saya punya lower back pain? Aduh, kok sakit di lehernya? Atau kok di sini ada benjolan? Oh, di sini kok muncul benjolan? Oh, di sini kok tai lalat saya tumbuh? Itu semua menandakan ada blockage. Pada saat airnya tidak mengalir, kan darah harusnya mengalir kan? Pada saat dia tersumbat di sini, ini kan ibaratnya dia meluber kan? Aliran air, ada aliran darah di sini. Tapi di sini ada yang menghalangi, di sini dia akan kekurangan, di sini dia meluber, itu kan. Pada saat meluber dia akan mendorong keluar, sehingga dia akan menimbulkan sebuah benjolan di sana. Bisa mengikuti maksudnya? Nah, secara fisik pada saat ada sumbatan, fascia kita mengalami kekusutan. Masih ingat kah? Jadi kalau rambutnya kusut itu kan disisir ini kan, ngendon dia kan. Nah, itu pada saat kita melakukan sebuah latihan yin, kan ibaratnya menyisir fascia kita kan, mengurai kalau ada kekusutan. Jadi kalau fascianya kusut, otomatis aliran qi-nya terhambat, karena kan qi-nya mengalir di fascia kan. Darahnya terhambat, begitu kita urai, kita sisirin, itu mengalir lagi. Jadi dia membantu kualitas mobilitas dari qi tersebut. Begadang. Begadang. Olahraga yang berlebihan. Apa Dayu? Olahraga yang berlebihan. Olahraga yang berlebihan, ke energi yang itu kan menguraskan. Kurang istirahat, overthinking, multitasking. Saat disuruh duduk meditasi 5 menit saja sudah gelisah gitu kan, artinya kita tidak mampu duduk diam. Jadi tadi masih ingat, bergerak itu membutuhkan energi. Pada saat kita bergerak, melakukan banyak gerakan yang tidak perlu, memikirkan hal-hal yang tidak perlu, itu banyak menghamburkan energi dengan sia-sia. Jadi kenapa kita perlu diam sebentar? Diam, kemudian menyederhanakan pikiran. Menyederhanakan pikiran itu berkebalikan dengan multitasking. Multitasking adalah mengerjakan banyak hal pada satu waktu, memikirkan banyak hal pada satu waktu. Menyederhanakan, kita mungkin hanya memilih melakukan satu hal pada satu waktu, memikirkan satu hal pada satu waktu.
Jadi karena pengertian dari tantra ini adalah sesuatu yang membebaskan pikiran dari kegelapan dan mengembangkan kesadaran dari kasar menjadi halus atau menuju kesadaran yang lebih tinggi, tentu di sana meliputi praktek-praktek spiritual. Jadi sebelumnya kan kalau kita bicara belum ada agama gitu. Jadi sekitar 7.000 tahun yang lalu belum ada agama, belum ada praktek spiritual. Jadi Sadasiwa itu mulai memperkenalkan praktek-praktek spiritual ini yang meliputi mungkin nyanyian pujian untuk Tuhan, mulai memperkenalkan kesadaran akan sesuatu yang bukan hanya mengenai survival, bertahan hidup, tetapi tujuan yang lebih tinggi. Kemudian di sana juga mengenai literatur itu mulai diperkenalkan di sana. Kemudian perkawinan, pernikahan itu mulai diperkenalkan karena sebelumnya kan nggak ada pernikahan. Jadi menganut paham biasanya bapaknya nyumbang sperma doang, habis itu pergi gitu kan. Jadi di situ mulai diperkenalkan sistem pernikahan. Kemudian praktek-praktek spiritual ini juga meliputi meditasi, pemahaman yang jelas akan filosofi. Jadi itu mulai diperkenalkan di sana. Dan dari tantra yoga ini sendiri kemudian juga dikembangkan ke bagian yang lebih spesifik. Ada yang disebut dengan Jnana Yoga, Jnana. Itu yang lebih mengedepankan unsur pengetahuan, knowledge, literatur. Kemudian di sana juga ada Karma Yoga, mungkin teman-teman pernah dengar, lebih mengedepankan sebuah perbuatan yang baik dan benar gitu. Kemudian di sana ada Bhakti Yoga yang mengedepankan aspek devotion, bakti. Kemudian di sana juga ada yang disebut dengan Raja Yoga, yang kalau kita lebih kembangkan, Patanjali itu mengumpulkan lagi yang disebut dengan 8 limb Astanga Yoga, mulai dari yama, niyama, asana, pranayama, jadi praktek yang lebih lengkap di sana. Jadi pada saat kita mempercayai, kan ya kalau orang yang nggak percaya Tuhan bilang, kenapa kamu percaya Tuhan yang kamu nggak pernah lihat gitu kan? Gimana bisa jawabnya? Jadi kan itu adalah keyakinan, kepercayaan yang tidak membutuhkan alasan gitu kan. Saya meyakini gitu. Jadi itu adalah sesuatu, tentu kita akan memiliki pendapat yang berbeda dan buat saya itu tidak apa-apa. Jadi itu apa yang saya yakini seperti itu, mungkin apa yang teman-teman yakini berbeda, dan itu adalah sesuatu yang tidak menjadi masalah karena itu adalah hal yang bagian hubungan yang paling intim dengan Tuhan, yang nggak ada hubungannya, nggak ada urusannya dengan orang lain. Jadi pada saat kita duduk, itu adalah duduk bermeditasi misalnya, ataupun melakukan aktivitas spiritual yang lainnya, itu adalah upaya kita untuk membangun hubungan yang intim ini dengan kesadaran Tuhan yang berada di dalam diri kita. Nggak ada urusannya sama orang lain. Nggak ada hubungannya dengan apa yang kita tampilkan di dunia. Itu sepenuhnya hubungan dengan diri kita di dalam. Dan pada saat kelenjar solar plexus ini berkembang dengan baik, kita akan lebih mudah untuk memanggil rasa cinta kasih ini. Dan itu butuh dilatih.